Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini, kami akan membahas tentang materi penyesuaian pekerjaan dan keluarga pada usia lanjut. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Manggarani. Halo semua, perkenalkan nama saya Tahlil Salsabila dari jurusan Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Halo, nama aku Elia Mafriya dari UIN SMA Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Sekarang, ayo kita bahas tentang materi ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana penyesuaian terhadap pekerjaan pada lansia? Ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut, tapi masih bekerja, hal itu perlu ada beberapa penyesuaian agar mereka tetap nyaman dan produktif dalam bekerja. Contohnya seperti yang pertama, perubahan tugas pekerjaan. Biasanya, orang yang sudah lanjut usia perlu sedikit perubahan dalam tugas kerjanya. Misalnya, jika sebelumnya mereka bertugas mengangkat barang berat, sekarang mereka bisa dialihkan ke pekerjaan administrasi atau yang lebih ringan. Perumpamaannya seperti kalau kita dulu suka main sepak bola, sekarang kita beralih ke catur, tetap seru kok, tapi lebih ringan di fisik. Yang kedua yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga harus disesuaikan, misalnya pencahayaan yang lebih baik, kursi yang lebih nyaman, atau alat yang lebih mudah digunakan. Ini mirip dengan kalau kita mengatur meja belajar yang nyaman, supaya lebih enak belajar dan tidak cepat lelah. Yang ketiga yaitu jam kerja fleksibel. Pekerja yang lebih tua mungkin butuh jam kerja yang lebih fleksibel. Misalnya, mereka bisa datang lebih pagi dan pulang lebih awal, atau kerja paruh waktu. Perumpamaannya, kalau kita yang dulu sekolah penuh waktu, sekarang jadi sekolah paruh waktu. Tetap belajar, tapi ada waktu lebih untuk istirahat. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan. Pekerja yang lebih tua juga perlu pelatihan agar tetap update dengan teknologi dan metode kerja terbaru. Contohnya, ikut kursus komputer atau pelatihan online. Ini seperti kalau kita belajar cara pakai aplikasi baru di ponsel supaya nggak ketinggalan zaman. Ketika seseorang sudah memasuki masa pensiun, banyak perubahan besar yang harus dihadapi. Nah, berikut beberapa tips agar penyelesaian diri lebih mudah dan tetap menikmati masa pensiun. Yang pertama yaitu perubahan identitas diri. Saat pensiun, identitas diri bisa berubah karena tidak lagi bekerja. Misalnya, Pak Budi yang tadinya dikenal sebagai manajer, sekarang lebih dikenal sebagai petani sayur di lingkungan barunya. Penting untuk menemukan identitas baru yang memberi makna. Yang kedua yaitu rutinitas sehari-hari. Rutinitas juga berubah. Dari yang biasanya sibuk di kantor, sekarang lebih banyak waktu di rumah. Misalnya, Pak Budi yang pensiun dari pekerjaannya di kantor mulai rutin jalan pagi dan berkebun. Jadi, ada aktivitas baru yang menggantikan rutinitas lama. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial perlu dijaga karena tidak lagi bertemu rekan kerja setiap hari. Penting untuk aktif di kegiatan sosial atau komunitas. Misalnya, Pak Budi bergabung dengan kelompok senam lansia dan aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar. Dengan penyesuaian ini, masa pensiun dan kerja di usia lanjut bisa tetap nyaman dan produktif. Ketika kita semakin menua, banyak perubahan yang datang dalam hidup, baik itu fisik, emosional, atau bahkan sosial, apalagi dalam konteks kehidupan keluarga. Perubahan-perubahan ini bisa terasa cukup besar. Menurut Harlock pada tahun 2004, lansia diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai penurunan secara bertahap. Tugas terberat pada masa ini adalah beradaptasi dengan perubahan pekerjaan dan hidup berkeluarga. Tapi, tahukah kamu bahwa penyesuaian terhadap perubahan tersebut adalah kunci agar hidup kita tetap berjalan dengan harmonis? Perubahan pertama yaitu perubahan fisik dan kesehatan. Di usia lanjut, tubuh kita memang tidak sekuat dulu lagi. Ini bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari seperti kemampuan untuk merawat diri sendiri atau bahkan bergerak. Nah, di sini penting banget untuk keluarga memberikan dukungan, baik itu dalam bentuk perawatan fisik ataupun sekedar memberikan semangat. Yang kedua, perubahan peran dalam keluarga. Seiring bertambahnya usia, peran orang tua dalam keluarga mungkin berubah.
Dulu mereka yang merawat kita, sekarang giliran kita yang merawat mereka. Hal ini bisa bikin kita merasa cemas atau bingung karena merasa belum siap. Namun, penting untuk saling menghargai peran masing-masing dan membuka komunikasi yang baik. Orang tua kita juga bisa merasa kehilangan peran mereka. Jadi, coba ajak mereka untuk tetap merasa berharga dengan memberikan tugas ringan yang bisa mereka lakukan, seperti membantu merawat cucu atau bahkan hanya mendengarkan cerita dari kita. Yang ketiga, perubahan emosional. Masalah kesehatan, pensiun, atau kehilangan teman dan keluarga bisa membuat seseorang merasa kesepian atau terisolasi. Jadi, penting bagi keluarga untuk tetap menjaga komunikasi, tidak hanya dalam hal kebutuhan fisik, tetapi juga dalam hal emosional. Tanyakan bagaimana perasaan mereka, berikan perhatian lebih, dan jangan biarkan mereka merasa sendiri. Kadang, kegiatan kecil seperti ngobrol atau nonton bareng bisa sangat berarti bagi mereka. Yang keempat adalah keuangan. Pensiun atau pensiun dini bisa jadi tantangan besar bagi orang tua kita. Di usia lanjut, banyak yang memulai berpikir tentang bagaimana mengatur keuangan agar tetap cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, kita sebagai keluarga harus turun tangan untuk membantu mengatur hal ini. Entah itu membantu bayar tagihan atau sekedar memberikan nasihat dalam mengelola keuangan. Yang kelima, yaitu perubahan sosial. Di usia lanjut, kadang orang tua kita merasa mulai terasing. Apalagi jika mereka sudah kehilangan banyak teman atau kegiatan sosial mereka berkurang. Disinilah keluarga perlu berperan aktif dalam mengajak mereka untuk tetap terhubung dengan lingkungan sosial, baik itu melalui komunitas, kegiatan keluarga, atau bahkan dunia digital yang kini semakin mudah diakses. Jangan biarkan mereka merasa terisolasi ya. Dan yang terakhir, perasaan kehilangan dan kesepian. Di usia lanjut, seringkali pasangan hidup merasa kesepian. Apalagi jika salah satu dari mereka telah meninggal atau jarang berinteraksi dengan teman-teman dan keluarga. Karena itu, menikah di usia lanjut bisa menjadi cara untuk mengatasi kesepian. Tetapi tantangannya adalah bagaimana pasangan bisa saling memberi dukungan emosional agar tidak merasa terisolasi. Hal ini juga bisa menjadi momen untuk saling mendengarkan dan berbagi kenang-kenangan indah dari masa lalu. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan cara singkat mengenai pola hidup bagi kaum usia lanjut. Sebagaimana yang teman-teman dapat bayangkan mengenai orang usia lanjut. Orang usia lanjut ini kan biasanya mengalami penurunan fungsi sistem organ tubuhnya seperti penurunan penglihatan, penurunan daya ingat, dan penurunan lainnya yang biasa sering dialami oleh orang usia lanjut. Karena dari perspektif kesehatan orang lanjut usia, memang kualitas produktivitas mereka cenderung mengalami penurunan akibat adanya proses penuaan. Maka dari itu sangatlah penting orang usia lanjut ini meningkatkan kualitas hidupnya melalui aktivitas-aktivitas fisik seperti aktivitas senam lansia, terus senam aerobik, bersepeda, berjalan kaki, mengerjakan pekerjaan rumah, dan aktivitas fisik lainnya yang dapat membantu membentuk tubuh yang sehat serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka. Tapi ada salah satu aktivitas yang banyak digemari oleh kaum usia lanjut, yaitu senam aerobik, karena aktivitas fisik ini dilengkapi dengan latihan kekuatan terutama untuk otot punggung, kaki, lengan, dan perut. Oke teman-teman, setelah membahas mengenai pola hidup bagi kaum usia lanjut, materi selanjutnya adalah resiko keluarga dan pekerjaan bagi orang usia lanjut. Orang usia lanjut atau lansia ini sedang menghadapi berbagai resiko terkait keluarga dan pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ada resiko dalam keluarga, salah satunya ini yaitu kesepian dan isolasi sosial. Lansia sering sekali merasa ditinggalkan oleh pihak keluarga, terutama apabila anak-anaknya sedang bekerja atau sibuk bekerja dan tinggal jauh dari rumah. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Terus ada resiko dalam pekerjaan, salah satunya ini ada diskriminasi usia. Lansia sering sekali mengalami diskriminasi di tempat kerjanya, seperti lansia dianggap kurang produktif untuk bekerja, sulit beradaptasi dengan teknologi, dan tidak fleksibel. Jadi, apakah sejauh ini kalian sudah paham mengenai penyesuaian pekerjaan dan keluarga pada lansia?
Banyak sekali hal-hal penting yang perlu kita pelajari pada masa lansia ini. Jadi, ayo sekarang kita telusuri dan pelajari lebih banyak lagi mengenai lansia, agar kita paham bagaimana memberikan dukungan yang tepat untuk mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa membantu mereka menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan keluarga, serta memastikan mereka tetap merasa dihargai dan bahagia di usia emas. Perlu diingat bahwa penyesuaian bukan hanya tanggung jawab lansia, tetapi juga kita semua. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi generasi yang lebih tua. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.